Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Anissa Soleha. Kita akan membahas tentang pembelajaran kimia pada kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan Anda semua dapat menganalisis kepolaran senyawa, melakukan percobaan melalui virtual lab, dan menyajikan data kepolaran beberapa senyawa secara kolaboratif dan komunikatif. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepolaran senyawa. Perhatikan video demonstrasi yang akan Ibu lakukan berikut ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melakukan percobaan tentang kepolaran senyawa. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sendok dan mangkok, air, minyak goreng, asam cuka, alkohol, Pertamax. Selanjutnya, silakan perhatikan apa yang akan terjadi apabila Ibu mencampurkan bahan-bahan tersebut. Campuran dari bahan-bahan tadi. Yang pertama ada minyak dan air, yang kedua ada air dan alkohol, yang ketiga ada cuka dan air, yang keempat ada Pertamax dan air, dan yang kelima ada Pertamax dan minyak goreng. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat kita ketahui bahwa ada senyawa yang sifatnya sama, ada senyawa yang sifatnya berbeda, karena ada yang dapat bercampur atau larut, dan ada juga yang tidak dapat bercampur atau tidak larut. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita membahas hasil percobaan demonstrasi yang sudah Ibu lakukan tadi, mari kita bahas sedikit tentang sifat kepolaran dari H2O. Nah, ternyata H2O itu bersifat polar karena memiliki perbedaan keelektronegatifan, kemudian bentuk molekulnya tidak simetris, dan memiliki momen dipol lebih dari 0. Inilah tabel data hasil demonstrasi yang telah Ibu lakukan tadi. Campuran antara air dan minyak tidak dapat larut. Karena air bersifat polar, maka minyak bersifat nonpolar. Sebab senyawa polar tidak bisa larut dalam senyawa nonpolar. Begitu pula sebaliknya. Nah, hal ini dikenal dengan prinsip like dissolve like, yaitu senyawa polar akan cenderung larut dalam senyawa polar, sementara senyawa nonpolar akan cenderung larut dalam senyawa nonpolar. Selanjutnya, antara air dan alkohol. Ternyata campurannya dapat
larut. Berarti air dan alkohol memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama bersifat polar. Selanjutnya, antara air dan asam cuka. Hasil campurannya larut. Berarti air dan asam cuka memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama bersifat polar. Selanjutnya, air dan pertamax. Ternyata hasil campurannya tidak larut. Berarti air dan pertamax memiliki sifat yang berbeda. Karena air bersifat polar, maka pertamax pasti bersifat nonpolar. Selanjutnya yang terakhir yaitu antara campuran pertamax dan minyak. Ternyata hasil campurannya larut. Berarti pertamax dan minyak memiliki sifat kepolaran yang sama, yaitu merupakan senyawa nonpolar. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.